Inilah Injil suci menurut Matius, bab 25, ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyenyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyenyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan Injil. Hari ini, ketika kita merenungkan Injil yang mengatakan, ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersamanya, Matius bab 25, ayat 31, kita diingatkan akan pentahbisan terakhir. Pesan tersebut mengajak kita untuk merefleksikan esensi iman kita, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, menjenguk orang sakit. Semua ini merupakan perbuatan cinta yang harus dilakukan oleh orang Kristen, karena melalui perbuatan-perbuatan tersebut, kita dapat melihat Kristus sendiri tercermin di dalamnya. Santai Yohanes dari Salib mengatakan, ketika senja tiba, engkau akan diperiksa dalam cinta. Pelajari untuk mencintai seperti yang diinginkan Tuhan, dan tinggalkan cara bertindakmu sendiri. Mengabaikan kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama anak-anak Allah berarti kita mengabaikan Kristus dalam cinta yang seharusnya kita berikan. Konsili Vatikan II menegaskan pentingnya kasih Kristiani melalui konstitusi pastoral Gaudium et Spes yang mengajak kita
untuk menjadikan diri kita sebagai tetangga bagi semua orang tanpa terkecuali dan aktif membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Kita diingatkan bahwa Kristus hidup di dalam setiap orang Kristen dan Dia memberitahu kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Penting untuk memahami bahwa pentahbisan terakhir adalah kebenaran iman yang akan terjadi di akhir zaman, di mana setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan dari Santa Perawan Maria, agar kita dapat melayani anaknya dengan baik di antara saudara-saudara kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas pengajaran yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Bantu kami untuk memahami bahwa setiap tindakan kasih yang kami lakukan kepada sesama adalah tindakan yang juga kami lakukan kepadamu. Bangkitkan dalam kami semangat untuk mengasihi sesama dengan tulus dan berbakti kepada mereka yang membutuhkan, sehingga kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan hikmat untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, dan semoga kami setia dalam mempersiapkan diri untuk pertemuan akhir di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.